Al-Hikam bab 1, penjelasan tentang orang-orang yang arif. Tanda-tanda orang yang arif dalam amal, ia tidak membanggakan amal ibadahnya. Berkurangnya harapan kepada Allah ketika terjadi kehilafannya kepada Allah. Orang yang arif adalah orang yang tidak membanggakan amal ibadahnya. Orang seperti ini kurang pengharapannya kepada Allah ketika ia berhadapan dengan rintangan yang menimpa. Sedangkan sifat orang yang bijaksana dalam meneguhkan imannya kepada Allah selalu berpegang teguh istiqomah kepada kekuasaan yang ada pada Allah. Para arifin dalam imannya kepada Allah selalu menyaksikan kebenarannya dari atas memadani hidupnya. Ia tidak dapat memutuskan hubungannya dengan Allah karena telah menyaksikan kebesaran Allah dari hidupnya sendiri. Ia tidak menjadikan amal ibadahnya sebagai kebanggaan hidupnya. Akan tetapi, ia jadikan sebagai justru suatu kewajiban seorang hamba kepada Khalik yang senantiasa ia khawatirkan kalau ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang arifin yang selalu memperhatikan dirinya dan mengkhawatirkan amalnya dengan harapan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menempatkan diri mereka dengan jiwa yang waspada dan tenang. Karena kewaspadaan jiwa dalam ibadah serta ketenangannya akan memberikan manusia sifat-sifat utama yang terdengar dari suara hati nuraninya sendiri yang suci bersih. Adapun orang yang berbuat dosa dan kesalahan, akan tetapi ia enggan mengharapkan rahmat dan ampunan Allah, maka ia telah menumbuhkan rasa angkuh akan kemampuan dirinya tanpa rahmat dan pertolongan Allah. Orang ini telah mengesampingkan Allah dalam tauhidnya. Orang seperti ini telah melibatkan dirinya dalam dosa dan kesalahan. Pengharapan kepada Allah selalu menjadi hiasan hati orang-orang arif. Selalu menjadi keinginan manusia yang beriman akan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meyakini pemberian Allah itu sangat luas dan rahmat Allah sangat banyak. Apabila pada suatu saat si hamba Allah ini tergelincir dalam perbuatan maksiat, maka ia menentukan jalan keluar karena rahmat dan kecintaan Allah akan melepaskannya. Karena si hamba yakin kasih sayang Allah akan mendatanginya, melindunginya, dan memberikan pertolongan kepadanya. Pemberian Allah berupa rahmat dan pertolongan akan diterima seorang hamba apabila si hamba berlumuran dosa sadar akan kelemahan dirinya dan yakin kepada rahmatnya. Keyakinan seperti ini akan memberi peluang bagi manusia berdosa agar cepat-cepat bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang ia yakini sebagai satu-satunya tempat ia bersandar. Tobat bagi seorang yang arif adalah pertanda nuraninya masih hidup dan jiwanya masih dibakar oleh iman. Sehingga ia tidak berputus asa menghadapi segala sesuatu yang ada padanya sebagai kenyataan yang tak boleh dielakkan. Mereka yang berpribadi seperti ini adalah kelompok orang yang ditegaskan oleh Al-Quran sebagai golongan kanan atau Ashabul Yamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan agama untuk manusia bersamaan dengan memberikan kemampuan mereka untuk beramal. Karena dengan amal itu manusia akan berupaya melepaskan dirinya dari dosa dan kesalahan. Serentak akan memberikan tempat kepadanya hiasan keutamaan diri. Iman yang paling tinggi kualitasnya adalah iman yang mampu melepaskan dirinya dari belenggu yang membebaninya melalui ujian. Inilah watak yang paling berharga ketika seorang mukmin sadar akan dirinya atas pemberian rahmat dan karunia Allah yang begitu banyak yang telah ia terima.
Oleh karena belenggu dosa yang begitu banyak membebani dirinya dan terikat dalam hatinya, si hamba tidak merasakan rahmat dan nikmat Allah yang telah banyak diterimanya. Berpikir dengan akal sehat itu lebih utama dan lebih agung pahalanya dari berpikir dengan akal yang sakit. Oleh karena dosa yang menjauhkannya dari rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu dekat dengan orang beriman, sesuai dengan firman Allah. Sesungguhnya Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Demikian juga ketaatan kepada Allah bukanlah suatu amal yang harus dipamerkan atau semisalnya, karena ketaatan adalah hiasan jiwa yang bertahtakan ketulusan di dalamnya. Ketaatan itu sendiri belum menjadi jaminan seorang untuk masuk surga, karena hal ini memerlukan ujian yang sangat istimewa. Sebab pada dasarnya ketaatan adalah karunia yang sangat mahal harganya bagi hamba Allah yang perlu mendapatkan penjagaan terus-menerus sepanjang hayatnya. Setiap karunia yang menjadi anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa apapun, terutama jiwa yang taat, adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa iman dan ketaatan seorang hamba kepada Haliknya adalah hidayah Allah, maka seorang hamba yang arif akan selalu memberi bobot jiwanya serta menghindarkan dari dirinya kedengkian, kesombongan, demikian juga kebanggaan. Sebab sifat yang disebut terakhir akan memberi kesempatan kepada iblis mendapat tempat dalam ruang jiwa kita. Hal ini sangat berbahaya. Keimanan kepada Allah sebagai penangkal bagi orang mukminin yang arif adalah perisai yang paling ampuh dan senjata yang paling tajam berhadapan dengan musuh Allah dan musuh orang beriman, yakni iblis. Hanya dengan iman Islam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan mampu memberi kekuatan dan senjata pamungkas. Hamba Allah yang mempergunakan Islam sebagai senjata melawan iblis, itulah yang akan mendapat kemenangan dan kasih sayangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, barang siapa yang mengikuti agama yang bukan agama Islam, maka tidak diterima amal ibadahnya. Sedangkan di alam akhirat, ia termasuk orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Ketahuilah bahwasannya berpegang teguh kepada keutamaan dan kemuliaan lebih diperlukan daripada berpegang kepada perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Islam, satu amal yang tercela. Adapun perbuatan yang tercela itu datang mengunjungi kita disebabkan jiwa kita tentang kebenaran dan kemuliaan sangat minim. Sedangkan memenuhi jiwa kita dengan ajaran-ajaran Islam adalah wajib, agar kita terhindar dari pengaruh ajaran dan pemikiran yang bukan Islam. Agama Islam itu wajib dijadikan hujah dalam perjalanan hidup kita, agar terhindar dari perbuatan yang bebal dan bodoh. Orang yang membanggakan amal ibadahnya berarti ia menyandarkan dirinya hanya kepada amal ibadahnya, tidak diperkenankan dalam syariat Islam. Semua amal ibadah hanyalah disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap hamba Allah dalam ibadah dan amal adalah karena Allah Subhanahu wa taala belaka. Selain itu, hamba Allah yang beribadah dan beramal adalah mencari rahmat dan karunia Allah, sedangkan yang memiliki rahmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dengan karunia dan rahmat Allah jualah, hendaklah kamu bergembira karenanya. Sebab karunia dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Berbangga kepada amal ibadah yang telah dilaksanakan sama dengan syirik. Karena perbuatan seperti itu selain membanggakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ia telah bisa beramal dan beribadah,
ia pun telah mendahului Allah. Seakan-akan amal ibadahnya telah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini seakan-akan amal itu datang dari kemampuannya sendiri, lalu mengandalkan amal untuk mencapai tujuan. Orang-orang arif dan bermakrifat kepada Allah lebih banyak bersyukur kepadanya, karena banyak kesempatan baginya untuk beramal. Dengan rahmat dan kasih sayang itulah ia mampu melaksanakan semua amal ibadahnya dalam kehidupan ini.